Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Hijul Akbar. Pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten menjadi sorotan. Dan saat ini TNI Angkatan Laut sedang melakukan pembongkaran di lokasi. Kita akan lihat langsung bersama dengan rekan kami Putri Sofia yang saat ini berada di Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten. Selamat pagi Putri, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah pembongkaran sudah mulai dilakukan? Ya, untuk pagi ini memang dari pasukan TNI Angkatan Laut akan segera melakukan operasi pembongkaran pagar laut yang memang dijadwalkan akan dilakukan sebentar lagi. Namun untuk rangkaian bagaimana operasi pembongkaran pagar laut ini akan berlangsung, tadi kami awak media memang sudah sampai di pantai Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, yang mana memang ini merupakan salah satu titik yang mana kalau kita nanti akan naiki perahu sekitar 30 menit ke arah timur, ini merupakan titik dari pagar laut yang memang membentang sepanjang 30,16 km. Kalau kita pantau tadi memang dalam rangkaian operasi pembongkaran pagar laut ini dibuka secara langsung oleh Komandan Pangkalan Utama 3 Jakarta, yakni Brigjen Hari Indarto, yang mana tadi menyebutkan bahwa dari operasi pembongkaran ini memang disampaikan secara langsung, diminta secara langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera menindak tegas pagar laut yang memang membentang di wilayah Kabupaten Tangerang, yang mana kalau kita tahu ini merupakan salah satu isu nasional yang menjadi perhatian karena ini masih menjadi polemik bagaimana ini melibatkan beberapa belas stakeholder terkait yang memang berada di perairan Kabupaten Tangerang. Dan saat ini kami awak media akan segera mengikuti bagaimana jalannya proses pembongkaran kapal laut yang memang kami akan beriringan dengan pasukan TNI Angkatan Laut. Tadi kalau dari Dinas Penerangan Angkatan Laut menyebut bahwa ada sekitar 300 sampai 500, bahkan tadi Brigjen Hari Indarto menyebut bahwa ada sebanyak 600 personil TNI Angkatan Laut yang ikut bersama-sama dalam operasi pembongkaran pagar laut yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Dan pemirsa, kita akan segera menaiki salah satu kapal. Adapun kedatangan kami bukan hanya saat ini saja, tapi dari beberapa bulan sebelumnya, ya kami mendengar keluhan dari masyarakat, komplain dari masyarakat tentang adanya pemagaran yang mengganggu akses mereka dalam mencari nafkah di laut. Ya, kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislam Bayer. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Satkopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya, ya, bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai takbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya, selama kedalaman kurang dari 3 meter, takbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah, untuk mempercepat pelaksanaan pencabutan patok-patok ataupun pagar yang ada di laut. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang pertanyaan? Dan ini selama ini kabarnya belum ada yang mengaku ya, nanti kalau ada yang apapun itu, kalau untuk kepentingan rakyat, ya Angkatan Laut, TNI khususnya, ya kita akan tampil ke depan. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada yang ada yang mengakui. Kita perlu koordinasi lebih lanjut. Demikian, Mas.
terkait mekanismenya nanti akan seperti apa? Karena ini 30 km, akankah satu hari langsung dibongkar atau seperti apa? Ya, sepertinya tidak mungkin. Kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam satu hari. Ya, kita akan atur mekanismenya. Minimal target saya hari ini 2 km. Seperti yang saya sampaikan tadi, kesulitan kita lebih mudah menanam daripada mencabut. Ya, apalagi kalau yang sudah ditanam ini sudah jangka waktu sampai berbulan-bulan, itu akan lebih menyulitkan kita untuk pencabutan. Tapi target kita hari ini minimal 2 kilo bisa kita cabut. Demikian. Masyarakat dan nelayan stakeholder mana saja yang punya kegiatan hari ini? Untuk hari ini ya sementara hanya dari Angkatan Laut saja. Kita sudah berkoordinasi dengan stakeholder yang lain, tapi mungkin karena ada kesibukan nanti akan kita koordinasikan lebih lanjut. Harapan saya mungkin hari kedua, hari ketiga, ya stakeholder yang lain atau instansi yang lain nanti akan bisa bergabung dengan kita. Kemudian khusus untuk di wilayah Lantamal 3 sendiri, ya kami sudah perintahkan dan Lanal Banten, dan mereka sudah rapat kemarin begitu menindaklanjuti perintah dari saya. Mungkin secara simultan, ya ke depan akan melaksanakan hal yang sama yang akan kita laksanakan di Tanjung Pasir. Ya, hari Selasa nanti kalau tidak salah untuk yang di wilayah Banten. Ya. Tepatnya di Kronjo nanti. Pak Ari, tadi Anda sampaikan bahwa ini perintah dari Presiden RI di bawah staf Kasal ya Pak ya? Betul. Secara spesifik perintahnya seperti apa Pak dari Presiden? Perintah secara langsung Presiden melalui Bapak Kepala Staf Angkatan Laut, ya, yang utama yang saya tangkap buka akses terutamanya untuk nelayan keluar masuk untuk beraktivitas. Demikian. Pasukan Kopaska TNI Angkatan Laut diterjunkan langsung membantu para nelayan membongkar pagar laut di pesisir Laut Tangerang. Bersama 600 orang yang terdiri dari TNI Angkatan Laut dan masyarakat, Kopaska menyelami lautan untuk mencabut pagar laut yang berada di kedalaman 1,5 meter hingga 2 meter. Proses pencabutan pagar laut menggunakan tangan dan tali yang dihubungkan ke kapal untuk membantu pencabutan. Pembongkaran pagar laut sempat menyulitkan anggota TNI maupun masyarakat ketika ombak mulai pasang dan besar. Adapun pembongkaran pagar laut merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Titik pembongkaran pertama dilakukan di Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga pada Sabtu 18 Januari 2025. Pembongkaran pagar laut akan dilakukan selama 10 hari dengan target 2 km per harinya. Proses pencabutan dimulai dari kawasan Tanjung Pasir dan direncanakan akan berlanjut ke Kronjo, Kecamatan Kronjo, Tangerang. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan telah menggandeng kepolisian untuk memburu otak pelaku pemasangan pagar laut. Trenggono menegaskan telah memanggil sejumlah pihak yang mengaku perkumpulan nelayan untuk datang ke kantornya. Langkah ini terkait kelompok tersebut mengaku pihak yang memasang pagar laut melalui uang swadaya. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya untuk kita tahu siapa yang memasang, karena kalau sampai belum dapat kan kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Ya, itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Ya, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, nanti sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan kita cek.